Ya, barang siapa yang memakan aku akan hidup karena aku. Ya. Ini adalah satu ayat Alkitab yang maknanya itu sangat rahasia, sangat misterius. Sehingga jika Tuhan tidak membuka pikiran manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa memahami ayat ini. Tidak ada manusia yang bisa memahami dengan tepat ayat ini. Karena banyak sekali penafsiran-penafsiran yang tidak tepat. Saudara-saudari, konsepsi makan Tuhan itu sama sekali bukan milik kebudayaan manusia yang manapun. Di bumi ini satu alam yang alamiah, tidak ada kebudayaan manapun atau agama manapun yang memiliki konsepsi makan Tuhan. Ini benar-benar ayat yang rahasia, misterius. Kita pun mendengar perkara makan Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang membuka pikiran kita, pemahaman kita, tanpa Tuhan sendiri yang menolong kita memasuki pengalamannya, kita tidak akan paham. Karena Yohanes 6 ayat 57 ini adalah satu ayat Alkitab yang sangat rahasia. Ya, itulah sebabnya hari ini kebanyakan para pemimpin di kekristenan ya hanya tahu menyuruh orang-orang untuk percaya Yesus, memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, memberi untuk Tuhan. Namun ya tidak ada konsepsi ini makan Tuhan. Padahal makan Tuhan adalah satu-satunya prosedur. Satu-satunya prosedur untuk mencapai sasaran Allah. Ya, sasaran Allah khususnya di dalam Roma 8 ayat 28-29. Ya, di ayat 28 kita melihat bahwa kita orang-orang pilihannya dipanggil untuk rencana Allah. Kita dipanggil untuk rencana Allah. Ya, 29a-nya dikatakan bahkan kita dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk rencana Allah ini. Rencananya ada di ayat 29 yang B. Rencananya adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan satu-satunya prosedur untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah makan Tuhan. Memang rencana ini juga dibicarakan di dalam kekristenan,
bahwa kita sudah direncanakan supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi caranya atau prosedurnya sama sekali, ya, selama belasan tahun saya di kekristenan tidak diberitahu gitu. Kalaupun diberitahu caranya itu kita disuruh meniru gitu. Ya, bagaimana kita bisa meniru anak Allah dengan sifat Allah? Nggak mungkin. Cara satu-satunya adalah kita harus dibaurkan dengan Dia. Makanan yang kita makan itu akan terbaur ke dalam kita. Yohanes 6:57 itu, barang siapa memakan aku akan hidup karena aku. Kalau di LAI-nya oleh aku, tapi pemahaman tepatnya itu karena aku. Kita itu hidup, bisa berjalan, bisa bekerja, punya kekuatan karena makanan. Kalau bukan karena makanan, karena apa kita bisa berjalan, punya kekuatan, kita bisa bekerja? Ya, nutrisi-nutrisi yang ada di seluruh tubuh kita sampai di otak kita. Kita bisa berpikir, belajar. Semua itu karena makanan. Betul-betul makan Tuhan adalah satu-satunya prosedur untuk menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa adalah dengan cara dibaurkan dengan Dia. Dibaurkan dengan Dia adalah Dia harus masuk ke dalam kita, dicerna, diasimilasi, sehingga kita menjadi satu dengan Dia. Saudara-saudari, Yohanes 6 ayat 57 adalah satu ayat prosedur untuk mencapai sasarannya di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 57, siapa yang memakan aku akan hidup karena aku. Ya, ini adalah prosedur untuk mencapai sasaran Allah, yaitu kita menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi serupa dengan Dia, maka Dia harus masuk ke dalam kita. Menjadi apa? Menjadi hayat kita. Caranya dengan dicerna oleh kita, diasimilasi oleh kita. Makanan yang kita cerna, kita asimilasi, itu akan menjadi hayat kita. Misalnya daging ayam yang kita makan, daging sapi, sayur-sayuran yang kita makan, itu akan menjadi hayat bios kita, hayat tubuh kita. Semakin kita banyak makan, hayat tubuh kita semakin kuat, semakin sehat. Tapi walaupun demikian, hayat tubuh itu hanyalah sebuah gambaran, bukan hayat yang sejati, karena tubuh ini pada akhirnya juga akan mati. Makanan-makanan itu tidak sanggup membuat tubuh kita tetap hidup. Tetapi ini sebuah gambaran. Apa yang kita makan, makanan-makanan bios, makanan-makanan biologis, itu menjadi hayat bios kita. Hayat bios kita menjadi kuat, bertumbuh, besar karena makanan biologis. Demikian juga, ya, agar kita menjadi kuat seperti Tuhan Yesus, maka kita harus makan Dia. Dia masuk, kita cerna, kita asimilasi, akhirnya Dia menjadi persona kita. Bukan hanya sekedar menjadi hayat, tetapi menjadi persona kita. Setiap orang Kristen, Kristus sudah menjadi hayatnya.
Karena ketika dia percaya, Tuhan masuk ke dalam rohnya. Tetapi untuk menjadi persona kita, Tuhan harus bertumbuh besar, kuat di dalam kita. Sehingga Kristus bukan hanya menjadi hayat kita, tetapi juga menjadi persona kita. Menjadi satu dengan kita. Kristus menjadi sifat kita. Kristus menjadi penghidupan kita. Karena Kristus telah terbaur menjadi satu. Dan ini konsepsi makan Tuhan yang sedemikian tidak ada di dalam agama manapun, termasuk di dalam kelompok orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam agama. Tidak ada konsepsi ini. Kebudayaan manusia yang manapun tidak pernah ada konsepsi makan Tuhan. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menyuruh kita makan Dia, siapa yang berani memberitakan? Bahkan ayatnya sudah ada, perintahnya sudah jelas. Masih juga di antara kita masih ragu untuk memberitakan perkara ini karena takut dicemooh, takut ditentang. Karena memang tidak ada konsepsi makan Tuhan di dalam kebudayaan manusia manapun, di agama manapun. Tetapi kita yang berada di pemulihan Tuhan, saudara-saudari, kita dipanggil untuk kembali kepada sasaran Allah dan prosedurnya. Khususnya adalah mengenai prosedurnya ini, makan Tuhan. Sasaran Allah, mungkin banyak orang Kristen tahu. Kejadian 1 ayat 26. Roma 8 ayat 28-29, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Tetapi prosedurnya ini ditutup-tutupi dengan sangat oleh si musuh Allah. Menjadi satu rahasia yang besar. Kita harus memiliki roh yang perkasa untuk dapat memberitakan konsepsi asing ini bagi dunia. Makan Tuhan. Kita harus menjadi pemenang-pemenang di dalam pemulihan Tuhan, di dalam gereja-gereja lokal. Saudara-saudari, pemenang-pemenang ini tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Saudara kita menulis di dalam bukunya Pemulihan Tuhan, Makan, bahwa pemenang dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu bukanlah mendapat kemenangan dari dosa atau keduniawian. Menang di sini bukan menang terhadap dosa, menang di sini bukan menang terhadap keduniawian, melainkan menang terhadap kemerosotan kekristenan. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, gereja-gereja lokal itu telah banyak tersebar. Surat ini adalah untuk gereja lokal. Ya, gereja lokal itu saat itu adalah kekristenan. Dan para pemenang itu dipanggil untuk menang atas kemerosotan kekristenan saat itu di abad-abad pertama. Gereja di Efesus begitu bergairah, begitu rajin bekerja bagi Tuhan, rajin berjeri lelah bagi Tuhan, tetapi kehilangan kenikmatan akan Tuhan. Ya, kurang mengasihi Tuhan itu artinya kurang makan Tuhan. Karena mengasihi Tuhan yang tepat itu sebetulnya menikmati Dia. Dan istilah menikmati di sini itu adalah berhubungan dengan makanan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati seperti makanan. Mungkin kita punya baju bagus,
Tetapi kita tidak bisa menikmati baju bagus seperti kita menikmati makanan. Mungkin kita punya mobil, mungkin kita punya rumah mewah, tetapi soal menikmati, tidak bisa kita menikmati semua benda seperti kita menikmati makanan. Makan adalah suatu aktivitas utama kita, kenikmatan kita yang paling utama. Ya, kalau orang sudah nikmat makan sesuatu, itu kemanapun dikejar, ke luar negeri pun dikejar. Ada orang pergi ke Singapura, pagi-pagi, sorenya pulang hanya untuk makan di sana. Betapa luar biasanya kenikmatan terhadap makanan. Jadi menikmati Tuhan itu makan Tuhan definisinya. Ingat, ketika kita mendengar kata menikmati Tuhan, itu sama dengan makan Tuhan. Gereja di Efesus berajin bekerja buat Tuhan, berjerih lelah buat Tuhan, tapi tidak makan Tuhan. Hari ini pun sama di tengah-tengah kita. Padahal doktrin kebenaran tentang makan Tuhan begitu sudah dibentangkan dengan sangat jelas. Tetapi berapa banyak kita yang benar-benar makan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh rahmati kami, belas kasihani kami. Kami masih sangat kurang makan Tuhan. Karena kami masih sangat bodoh dalam perkara makan Tuhan. Bukan hanya di kekristenan saja. Ya. Hari ini pun di tengah-tengah kita banyak yang hanya menyuruh saudara-saudari aktif, menyuruh saudara-saudari bekerja, tetapi tidak berlatih makan Tuhan. Saudara kita menasehati saudara-saudara dalam gereja, sudah jangan pusing harus berbuat apa. Latih saja saudara-saudari makan Tuhan. Saudara-saudari kita harus menjadi pemenang. Pemenang terhadap kemerosotan gereja. Ya, kita harus kembali kepada rencananya yang semula ketika Allah menempatkan manusia di depan makanan dari pohon hayat. Pemulihan Tuhan adalah untuk memulihkan rencana mula-mula Allah dalam kitab Kejadian. Rencana mula-mula Allah dan prosedur mula-mula Allah jelas terbentang di sana. Allah ingin menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan prosedurnya adalah makan. Allah menempatkan manusia di depan makanan. Perintah pertama Allah terhadap manusia adalah perkara makan. Jangan salah makan. Yang paling berbahaya itu bukan berbuat dosa. Yang paling berbahaya itu bukan hal-hal yang najis, yang kotor. Yang paling berbahaya itu salah makan, saudara-saudari. Bahkan Alkitab pun bisa menjadi makanan yang salah. Betapa lihainya iblis. Dia menganjuri orang-orang untuk menikmati Alkitab secara pengetahuan. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang paling berbahaya. Lebih berbahaya dari dosa yang kotor. Saudara-saudari, perjanjian lama begitu jelas. Kita adalah Israel yang sejati hari ini. Dalam gambarannya selama 40 tahun bangsa Israel itu tidak melakukan apa-apa. Selama 40 tahun mereka tidak melakukan apa-apa kecuali memungut mana, makan mana. Nggak perlu bekerja untuk makan. 40 tahun lamanya mereka hanya melakukan itu. Pekerjaan mereka adalah hanya makan. Hari ini pun juga kita harus fokus kepada perkara makan Tuhan. Ya, jangan mementingkan harus bekerja. Makan saja, pasti Anda akan kuat menjadi pekerja-pekerja Allah yang ulung.
Tadi kita doa baca, saudara-saudari, bahwa Tuhan itu benar-benar makanan. Tuhan berkata bahwa aku ini benar-benar makanan. Aku ini benar-benar minuman. Tadi kita doa bacakan Yohanes 6 ayat 55. Tuhan Yesus itu hari ini benar-benar makanan. Tetapi Tuhan Yesus yang bagaimana? Ya, hari ini Tuhan Yesus telah melalui proses dimasak. Pertama, dia datang dalam inkarnasinya, di dalam tubuh dagingnya. Saat itu kita belum bisa memakan dia, karena dia sedang dipersiapkan untuk dimasak. Melalui proses 33,5 tahun melaksanakan hidup insani di bumi. Kemudian dia masuk ke dalam alam maut. Ya, kemudian dia di sana dimasak dan keluar matang dalam kebangkitan. Dalam kebangkitanlah dia siap dimakan. Dalam kebangkitanlah dia sudah menjadi makanan yang matang, yang lezat, yang sudah dimasak. Sehingga saat itu murid-muridnya menerima dia menghembuskan rohnya. Poin saya adalah hari ini makanan kita adalah Kristus sebagai roh. Ingat, makan Tuhan berarti kita memakan Tuhan Yesus sebagai roh. Banyak orang-orang Kristen hanya mengkhotbahkan kehidupan Tuhan Yesus di dalam daging. Bagaimana Tuhan Yesus melayani Allah, membuat mujizat. Bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, berkeliling. Itu semua Tuhan Yesus di dalam daging. Kita belum bisa makan dia. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen yang menekankan Kristus sebagai roh. Kalau Anda berkata bahwa Kristus adalah roh, siap-siap saja para ahli teologi itu pasti akan menentang Anda. Padahal Yohanes 15 ayat 45 jelas-jelas mengatakan dia menjadi roh yang memberikan hayat. Ya, ada banyak ayat mengatakan Tuhan adalah roh. Ada banyak ayat mengatakan roh Yesus Kristus. Apa itu? Dia yang menjadi roh. Kita harus memakan dia yang adalah roh. Karena itu, di dalam Yohanes 4 ayat 24 ada satu firman, Allah itu roh, huruf besar. Barang siapa yang menyembahnya, harus di dalam roh, huruf kecil. Karena Kristus hari ini adalah roh, maka Tuhan menciptakan roh di dalam diri kita. Yohanes 4 ayat 24 itu bisa kita ganti. Kata menyembah bisa kita ganti dengan kata mengontak. Allah itu roh, huruf besar. Barang siapa yang mengontak dia harus menggunakan rohnya. Kata rohnya ini yang kedua ini adalah huruf kecil. Itu roh kita. Allah itu roh, makanan kita adalah roh. Betapa pentingnya roh kita. Karena itu kita harus berlatih setiap hari. Berlatih apa? Berlatih menggunakan roh kita. Kita sudah sangat terbiasa hidup oleh pikiran, hidup oleh perasaan. Kita sudah terbiasa menggunakan pikiran, menggunakan perasaan. Berlatihlah menggunakan roh Anda. Jangan mengandalkan pikiran Anda, jangan mengandalkan perasaan Anda. Asal kita berlatih menggunakan roh, asal roh kita aktif, sudah pasti kita mengontak dia. Ya. Nggak perlu usaha, nggak perlu berpikir bagaimana caranya mengontak dia.
Cukup berlatih saja menggunakan roh Anda, maka pasti dia akan mengalir ke dalam Anda. Sama seperti satu kabel tembaga, ya, mengontak listrik, otomatis listrik masuk, mengalir masuk. Demikian juga asal Anda berlatih saja menggunakan roh. Ya, kenapa harus berlatih? Karena kita sudah spontan terbiasa menggunakan pikiran, menggunakan perasaan. Jadi perlu berlatih menggunakan roh. Tuhan, tolong aku membedakan rohku dan jiwaku. Jangan bertanya bagaimana caranya, berdoa saja. Ya, jangan bertanya bedanya apa sih roh dengan pikiran. Saya sekarang udah nggak mau jawab lagi. Dijelasin juga nggak bisa ngerti. Berdoa saja. Kalau ada saudara-saudari bertanya bagaimana membedakan roh dan jiwa, jangan dijawab. Ajak saja menyeru nama Tuhan. Sudah, dia pasti akan mengerti. Sampai dia bisa menjamah Tuhan ketika menyeru nama Tuhan. Nggak usah dijelasin, dia sudah paham langsung. Ya, asal menyeru nama Tuhan, sama seperti kabel itu mengontak listrik, pasti listrik masuk, pasti Kristus masuk. Oh Tuhan Yesus, roh kita itu sangat penting. Saudara-saudari, Allah itu menciptakan mulut kita, karena kita harus makan. Coba, kalau Allah tidak menciptakan mulut, bagaimana kita bisa makan? Mulut itu untuk menerima makanan. Ada gigi untuk mengunyah. Ada lidah untuk mendorong makanan masuk. Ada air liur untuk membasahi makanan. Itu semua diciptakan supaya kita bisa makan. Nah, sekarang Tuhan menyuruh kita makan Tuhan. Pasti Tuhan menciptakan organnya. Nggak mungkin kalau nggak ada organnya. Dan organnya itu adalah roh Anda. Kalau Anda tidak berlatih menggunakan roh Anda tidak akan bisa makan Tuhan. Kalau Anda malas berlatih roh Anda tidak akan makan Tuhan. Ada banyak orang Kristen malas berlatih doa baca. Bukan orang Kristen yang di pemulihan Tuhan, ya, malas berlatih doa baca. Ya, kalau disuruh doa baca itu udah kayak enak rasanya. Memang doa baca ini saya pribadi, saudara-saudari, bertahun-tahun sampai sekarang saya pun merasa doa baca itu suatu pembelajaran yang amat sulit. Ya, tetapi pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam doa baca secara realitas, minimal berdoa dulu ketika kita mau sidang, mau baca Alkitab, mau bersekutu, berdoa, Tuhan aku mau datang kepadamu. Tuhan aku mau makan dirimu. Mengemislah saudara-saudari kepada Tuhan. Berdoalah dengan cara yang mengemis, jangan dengan cara yang ringan. Berdoalah dengan cara yang mengemis, saudara-saudari, agar Anda bisa dibawa masuk ke dalam doa baca yang real, yang benar-benar adalah makan Tuhan. Ya, menyeru nama Tuhan tidak boleh kurang. Itu adalah cara kita untuk menggunakan roh kita. Oh, saudara-saudari, Sakaria 12 ayat 1. Di sana ada 3 benda yang besar dan penting, yaitu langit, bumi, dan yang ketiga adalah roh manusia. Roh manusia ditempatkan di dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 benda yang terpenting, yang paling inti di alam semesta ini. Ya, Tuhan membentangkan langit. Langit adalah sesuatu yang sangat inti. Dan meletakkan dasar bumi. Bumi adalah sesuatu yang sangat inti di alam semesta ini. Dan menciptakan roh di dalam diri manusia. Luar biasa, roh di sini ditempatkan di dalam satu kelompok inti alam semesta.
Sesungguhnya rohlah yang paling besar di antara ketiganya. Karena apa? Karena langit itu diciptakan untuk bumi. Bumi itu diciptakan untuk manusia. Dan roh manusia diciptakan untuk Allah. Roh manusia itu lebih besar dari yang lainnya. Ya, sama seperti langit untuk bumi. Kalau nggak ada langit, bumi nggak bisa eksis. Sinar matahari, air hujan yang dibutuhkan oleh bumi, semuanya berasal dari langit. Kalau tidak ada langit, bumi itu nggak bisa eksis. Ya, dan bumi itu diciptakan bukan untuk siapa-siapa. Diciptakan untuk manusia. Ya, malaikat itu hanya untuk membantu manusia. Semua binatang, semua hewan, tumbuhan adalah untuk manusia. Jadi bumi itu bukan untuk malaikat, bukan untuk binatang, tapi untuk manusia. Dan manusia ini memiliki roh yang Allah ciptakan. Dan roh ini adalah untuk diisi oleh Allah. Betapa berharganya roh manusia. Ya. Betapa lebih besarnya roh manusia. Allah ingin bertempat tinggal di dalam roh manusia. Ya, memang Allah ingin bertempat tinggal di bumi, tetapi bukan di bumi secara langsung. Allah ingin tempat tinggalnya di dalam roh manusia. Betapa besarnya roh Anda, saudara-saudari. Roh orang-orang pilihan. Karena itu betapa pentingnya kita berlatih menggunakan roh kita. Saudara-saudari, Anda tidak bisa makan roti, makan daging ayam dengan telinga Anda. Anda tidak bisa minum jus dari hidung Anda. Kalaupun itu di rumah sakit banyak orang menikmati makan dan minum dari hidung, nah itu nggak normal, itu orang sakit. Kalau kita mau menikmati makanan harus dengan mulut Anda. Jangan salah organ, dengan mulut kita bukan hanya sekedar masukin makanan, tapi menikmati makanan itu. Ya, jikalau Anda mengontak Alkitab dengan pikiran Anda, dengan perasaan Anda, itu sama seperti Anda berusaha makan menggunakan telinga Anda. Ya, nggak mungkin bisa, harus dengan mulut kalau makan. Demikian juga makan Tuhan harus dengan roh. Roh itu adalah organ yang Allah ciptakan agar kita makan Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari. Di dalam perut kita ada lambung. Di dalam diri kita juga ada lambung rohani untuk menampung makanan rohani, menampung Kristus, mengasimilasinya, mencernanya, sehingga kita bisa berbaur dengan Dia. Karena itu setiap hari kita harus makan 3 kali sehari. Demikian juga setiap hari harus menggunakan roh kita. Ketika kita menggunakan roh kita, pasti Dia masuk mengalir ke dalam kita. Kalau kita tidak makan, ya kita nggak bisa hidup. Yohanes 6 ayat 53, di sana Tuhan berkata, jika kita tidak makan dan minum Tuhan, kita tidak bisa hidup. Secara jasmani mungkin kita hidup, tetapi secara realitas rohani kita adalah orang-orang yang kurus, sakit, sekarat. Mana bisa hidup? Oh, betapa konsepsi makan Tuhan ini benar-benar suatu konsepsi yang sangat vital. Ini adalah prosedur utama dan bahkan satu-satunya. Barang siapa yang memakan aku akan hidup karena aku. Saudara-saudari, di dalam pembacaan hari ini, ya, di alinea yang kedua dikatakan dalam kehidupan Kristen kita setiap hari membutuhkan apa? Pengalaman berkontak
dengan roh itu secara praktis. Berkontak dengan roh itu, ini bukan aktivitas luaran, ini bukan sekedar hadir di sidang-sidang, ini bukan sekedar membaca Alkitab, membaca FKKP, ini bukan sekedar mendengar khotbah. Ini adalah berkontak dengan roh secara praktis. Ya, jangan puas hanya dengan menjadi saudara-saudari yang rajin bersidang. Jangan puas jikalau Anda sudah menghabiskan pembacaan Alkitab. Oh, jangan puas jikalau Anda memang sudah rajin berpenyegaran pagi. Pertanyaannya, apakah Anda berkontak tidak dengan roh itu secara praktis? Itulah sebabnya setiap kali kita datang kepada firman, entah itu dalam Alkitab, bacaan, ataupun mendengar persekutuan saudara-saudari. Ketika kita datang kepada firman sedemikian, kita harus berlatih menggunakan roh. Ya, Anda rajin mendengarkan persekutuan firman setiap pagi. Apakah Anda sungguh-sungguh berlatih menggunakan roh, atau Anda mendengarkan dengan secara ringan, sambil memperhatikan kiri, memperhatikan kanan, ya, sambil melakukan aktivitas ini dan itu karena nggak ada yang lihat, videonya di close, ya siapa yang lihat? Kalau Anda tidak berlatih, percuma. Kalau Anda tidak berlatih menggunakan roh, percuma Anda rajin. Ya, itu sama saya seperti gereja di Efesus. Rajin, tetapi tidak makan Tuhan karena tidak berlatih roh. Ketika Anda duduk mendengarkan persekutuan, saudara-saudari, Anda harus menyeru nama Tuhan. Lupakan dulu yang lain. Lupakan dulu itu belum disapu, cucian banyak. Lupakan. Lupakan dulu, ada ini urusan kerjaan. Lupakan. Melatih roh, duduk seperti Maria, menyeru nama Tuhan. Tuhan, aku perlu dirimu. Aku mau makan dirimu. Aku mau berlatih roh. Aku tidak mau Tuhan hanya sekedar rajin secara luaran. Demikian saudara-saudari. Ya, semoga kita semua tidak mubazir, tidak sia-sia mengikuti penyegaran pagi setiap pagi. Ya, kita memang harus membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab itu harus menggunakan roh melalui berlatih, saudara-saudari. Ya, sebetulnya bukan berlatih roh saja, seluruh diri kita harus dilatih. Tubuh kita harus dilatih, pikiran kita juga harus dilatih. Jangan sampai kemana-mana, dia pergi kemana-mana. Fokus, konsentrasi, sambil terus menggunakan roh. Seluruh diri kita harus dilatih untuk makan Tuhan. Ya, jika kita terus rajin berlatih, maka kita akan menjadi pemakan Kristus yang selalu mengambil Kristus sebagai suplai makanan. Kita akan menerima mana surgawi. Oh, saudara-saudari, karena apa? Kalau kita tidak makan, maka semua kebenaran Alkitab hanya akan menjadi teori saja. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, itu hanya sekedar jadi teori. Tidak ada yang sanggup melaksanakannya tanpa makan Kristus. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berlatih roh, berlatih doa baca, berlatih menyeru nama Tuhan, berlatih mendengarkan persekutuan di dalam roh, dengan sikap tubuh yang tepat, sikap pikiran yang tepat, maka nggak perlu berusaha, nggak perlu mengeluarkan energi sekuat tenaga. Spontan suami akan mengasihi istri, istri juga mengasihi suami. Karena firman Alkitab itu adalah roh dan hayat, saudara-saudari. Jikalau Anda mendapatkan firman yang adalah roh dan hayat,
Ya, Alkitab adalah perwujudan dari roh dan hayat. Ketika Anda mendapatkan firman roh dan hayat, esensi dari Alkitab, Anda akan menjamah roh itu, mendapat suplaian, dan menjadi orang-orang yang kuat, dapat melaksanakan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Semoga Tuhan merahmati kita, saudara-saudari, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berlatih menggunakan roh. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan sekarang saudara-saudari bagikanlah seberapa banyak pun yang Anda dapatkan, bagikan, silahkan. Latih diri Anda membagikan kenikmatan, maka spontan Anda akan melatih roh Anda. Pasti. Silahkan. Tuhan Yesus, amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini berbicara mengenai makan ya. Tadi seperti yang sudah saudara sampaikan ya. Makan di sini adalah harus organnya tepat, yaitu roh, di dalam roh ya. Kalau secara jasmani, mulut kita itu untuk makan, untuk mengunyah makanan. Nah, ini sungguh mengucap syukur ya, luar biasa. Satu organ yang Tuhan berikan, yaitu roh kita ya. Ini adalah untuk makan dia, mengontak dia di dalam roh ya. Nah, ini menjadi latihan kita ya. Saya terjemah tadi ya, perlu berlatih ya, yaitu di dalam roh. Mungkin tidak yang di luar ya, kita rajin hadir di sidang-sidang, mungkin di sum-sum ini, tetapi apakah roh kita ini aktif ya? Kita perlu menggunakan roh kita untuk menikmati dia, berkontak dengannya, ketika menyeru nama Tuhan, ketika mendoa, bacakan firman, mendengarkan pemberitaan firman, ini pun juga perlu di dalam roh. Tadi saya juga terjemah ya, bahwa oh Tuhan Yesus, terkadang ini pikiran kemana-mana, meskipun mendengarkan saudara berbicara, saya pun bertobat, Tuhan ampuni, terus palingkan aku hanya di dalam roh. Tuhan jangan biarkan di dalam pikiran, tetapi terus berpaling ke dalam roh. Nah, hari ini menjadi latihan kita untuk makan dia, menikmati dia, menggunakan roh kita ini. Amin, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan disambung. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya tadi terjemah ya, apa yang saudara katakan tentang doa baca. Kita perlu berlatih berdoa dengan cara yang mengemis agar kita lebih dibawa masuk ke dalam Tuhan. Tadi juga firman Tuhan katakan demikian juga, siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, hidup oleh aku di sini, hidup oleh hidupnya Tuhan di dalam aku. Kalau saya tidak mengontak Tuhan, saya mungkin hanya kuat di dalam fisik saya, tetapi saya tidak menjadi hidup seperti Tuhan. Itu sebabnya mengontak Tuhan di sini, berdoa baca harus perlu berlatih. Tadi saudara juga katakan bertahun-tahun saudara juga berlatih untuk berdoa baca. Nah, dalam pengalaman saya juga kadang-kala pagi-pagi juga begitu segar mendoakan. Tapi ketika sepanjang hari saya jatuh di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas saya, kadang-kala juga saya jatuh di dalam pikiran saya mulai memikirkan perkara-perkara yang di luar firman.
maka saya perlu bertobat, ya bertobat kembali kepada Tuhan. Dan tadi juga saudara katakan, sebagaimana kita makan 3 kali sehari, kita juga harus makan firman 3 kali sehari. Oh puji Tuhan saudara-saudara, bukan cuma membaca begitu, membaca Alkitab juga perlu, ya tapi di dalam bacaan Alkitab kita perlu mengontak Tuhan. Ada Tuhan yang kita dapatkan di dalam bacaan kita, sehingga roh kita boleh menjamah firman, boleh makan firman dan mengasimilasi firman itu menjadi satu kekuatan di dalam hayat saya. Puji Tuhan saudara-saudari, inilah pengalaman ketika sepanjang hari bisa jatuh ke dalam pikiran, tapi bersyukur ya Tuhan telah memberikan roh itu kepada kita untuk kembali kepada Dia. Ketika pikiran sudah mengembara, kita segera kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, lalu kita mengingat doa baca mungkin pagi, kita doa bacakan kembali, atau kita boleh datang kepada firman mendoa bacakan, atau mendoa bacakan kidung yang ditaruh Tuhan di dalam roh kita. Kita boleh kembali kepada Tuhan mendoa bacakan. Nah ini adalah latihan kita setiap hari dan setiap waktu untuk kembali kepada roh. Puji Tuhan ya, kalau tanpa roh Tuhan di dalam saya memang manusia yang jatuh ya, tidak punya arti apa-apa. Tapi bersyukur Tuhan menaruh roh manusia dan bisa berkontak dengan roh Tuhan. Di dalam Roma 8 tidak hukuman barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, karena roh yang telah memberi hidup kepada kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya percaya ketika kita kembali ke dalam roh, ya terus melatih roh kita, maka kita ada di dalam roh dan pikiran kita dilatih untuk diletakkan di atas roh, sehingga kita tidak hidup oleh pikiran, tetapi roh lah yang menguasai pikiran kita. Firman-firman yang kita nikmati itu akan menjadi yang sudah kita makan akan menjadi hayat dan keluar sebagai firman yang konstan, atau firman rema ya, dari logos menjadi rema, dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk hidup menurut kehendaknya. Puji Tuhan saudara-saudara, saya juga mau berlatih bacakan firman Tuhan ini dengan berdoa dengan cara yang mengemis kepada Tuhan agar saya dipenuhi oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, inilah yang saya dapatkan dari sharing saudara tadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari menyambung, masih ada waktu. Amin. Tuhan Yesus, silahkan. Amin. Puji Tuhan saudari. Saya sangat bersyukur ya melalui setiap persekutuan demi persekutuan, Tuhan terus mengingatkan kita untuk senantiasa terus melatih roh kita. Amin. Betapa mustikanya gitu ya, roh kita ini di hadapan Tuhan. Untuk bisa mengaplikasikan bahwa kita ini benar-benar memustikakan roh kita. Betapa mustikanya roh kita di hadapan Tuhan, kita perlu terus berlatih ya. Karena iblis itu sangat licik gitu ya. Dia berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk membuat kita tidak melatih roh kita, menutupi pikiran kita, bahkan roh pun juga tidak bisa menjamah dia gitu. Berabad-abad bahkan iblis itu berusaha gitu ya untuk supaya kita ini kalau bisa nggak usah pakai itu gitu ya. Jadi bahkan saya juga dari kekristenan, saya sama sekali tidak ada bayangan, juga tidak ada mengenal bagaimana menyembah dia gitu ya. Menyembah dia dengan cara saya, dengan usaha saya, dengan kekuatan saya, melayani dia, bekerja dan bekerja bagi dia. Jadi memang saya juga tadi menjamah ya perkataan saudara kita, bahwa perlunya kita berpaling, kita perlu dipulihkan dari kemerosotan kekristenan ini gitu ya. Perlu kembali ke dalam roh, memakai roh kita, mengontak dia, menjamah dia melalui sarana yang Tuhan sudah beri gitu ya di dalam kita. Dengan sarana ini kita boleh memakan dia, karena dikatakan juga dialah roti kita yang sejati ya, roti yang benar, roti yang hidup.
dan meminum dia sebagai minuman yang sejati gitu ya. Karena dengan menerima dia sebagai makanan dan minuman kita, dia pun juga tinggal di dalam kita dan kita pun juga tinggal di dalam dia. Karena itu tidak usah dipaksa ya, dengan sendirinya automatically dia itu pun hidup, dia pun juga terekspresi di dalam diri kita. Karena inilah hasrat hati Allah yang bermula ya, dia menginginkan suatu ekspresinya, dia menginginkan dirinya diperbesar melalui kita. Itu puji Tuhan. Saya pun juga terus bertobat di hadapan Tuhan. Saya perlu makan, tidak hanya makan 3 kali secara jasmani ya, tapi juga rohani. Saya setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam saya berlatih untuk terus mengontak dia. Karena inilah yang esensial dan inilah yang Tuhan inginkan, sehingga dia pun juga mendapatkan ekspresinya melalui kita. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Amin. Saudari, puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu. Sambung. Bagikan. Tuhan Yesus. Amin. Mari manfaatkan sisa waktu, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya memang benar saudari ya. Banyak perkataan kita kepada orang ya untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Ya, tentunya harus mengasihi Tuhan, harus membaca firman, harus pergi beribadah. Itu mudah untuk kita katakan untuk menganjuri orang ya. Tapi kita kesulitannya untuk memberitakan satu fakta yang mendasar, yaitu kita harus makan Tuhan. Ya, kita perlu kebenaran yang jelas ya di atas diri kita. Apakah makna makan Tuhan itu? Sehingga kita tidak takut ya, tidak ragu untuk memberitakan perkara makan Tuhan ya, menikmati firman Tuhan di dalam roh. Dari karena ini adalah sesuatu perkara yang sangat besar ya, yang harus kita beritakan kepada orang. Ini menjadi pertentangan kita ya dengan musuh Allah, yaitu setan yang berusaha untuk menyelubungi perkara makan Tuhan. Karena melalui makan Tuhan ini tadi saudara katakan bahwa prosedur Allah untuk menggenapkan rencananya supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika kita makan Tuhan ya, kita hari demi hari akan semakin diubah, ditransformasi menjadi serupa dengan Dia. Karena kebenaran ini sudah dinyatakan kepada kita dengan jelas. Jadi kiranya kita tidak takut-takut lagi ya untuk memberitakan perkara yang mendasar ini bagi ekonomi Allah, yaitu membawa orang untuk makan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam roh. Dari ya tadi saudara juga mengatakan tidak akan menjawab lagi ya kalau orang bertanya ini pekerjaan roh atau pekerjaan jiwa. Oh Tuhan Yesus, memang hari ini yang kita perlu bicarakan kepada orang adalah membawa orang itu makan, menikmati Tuhan, mengajak orang menyeru nama Tuhan, mengajak orang untuk membaca 1-2 firman untuk diberdoa bacakan. Itu lebih efektif ya untuk membawa orang itu menikmati Tuhan, menikmati realitas diri itu di dalam batin. Ya Tuhan melalui kita memiliki penghidupan yang sedemikian ya, melatih roh kita setiap hari, setiap saat untuk makan Tuhan, maka kita pun akan dipenuhi oleh diri Tuhan itu sendiri, dan kita ada kekuatan untuk menyalurkan ya hanya Tuhan kepada orang, sehingga orang pun dunia ini pun bisa mendapatkan hayat Tuhan melalui kita, orang-orang yang setia terhadap perkara makan minum Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita terus-menerus melatih roh kita makan Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami perlu diri-Mu Tuhan, untuk dapat menikmati dalam pengalaman semua berita-berita ini. Menjadi pengalaman kami, menjadi pencicipan kami, menjadi kenikmatan kami. Kami harus terus Tuhan berlatih makan diri-Mu Tuhan.
Oh, sesuatu yang sangat rahasia bagi kami sebenarnya. Tetapi Tuhan, rahmatilah kami, Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh makan diri-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Saudari, Terima kasih saudara Diki. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Amin.